Kita akan tampilkan berikut polling kita yang berikutnya dengan pertanyaan kepentingan nasional di bidang ekonomi adalah melindungi usaha kecil. Nah, ini kita lihat sebanyak 67% mengatakan melindungi usaha kecil adalah kepentingan nasional. Yang ini sangat penting. Pak Teguh, tanggapan Anda bagaimana? Ya, memang ini kan sama lah, artinya bahwa fungsi negara atau fungsi pemerintahan itu kan bagaimana melindungi yang lemah. Artinya negara harus berpihak kepada kelompok bawah. Artinya memang saya setuju dengan polling ini di mana 67% bahwa fungsi negara itu memberikan perlindungan usaha kecil menengah agar bisa berkembang. Ini menurut saya penting dalam konteks Indonesia bahwa kita harus mengembangkan usaha kecil ini menjadi sebuah usaha menengah dan akan menjadi besar. Karena kalau kecil ini menurut saya ada sebuah dalam konteks Indonesia ini ada yang kita kenal apakah usaha kecil atau mikro ini apakah mereka itu kewirausahaan ataukah keterpaksaan. Ini yang harus kita lihat sehingga kita harus mendorong bahwa usaha kecil ini memang sebuah kewirausahaan untuk menjadi besar, menengah menjadi besar sehingga bisa menciptakan kue ekonomi yang lebih besar. Sehingga dengan terciptanya kue ekonomi yang lebih besar, usaha kecil ini bisa membesar, bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih baik atau lebih banyak kepada masyarakat kita. Menurut saya kalau kita punya strategi yang jelas bahwa negara ini punya strategi yang clear bagaimana menciptakan usaha-usaha kecil, mikro, menengah ini untuk naik kelas. Ini yang menurut saya menjadi sebuah strategi penting bahwa kita harus mendorong strategi usaha kecil ini bisa naik kelas menjadi menengah, kecil dan menengah dan menjadi besar dan bisa memperbesar kue ekonomi yang pada akhirnya kita bisa menjadi sejahtera bersama-sama. Menurut saya ini adalah langkah penting dan memang di awal dalam konteks pengembangan usaha kecil di awal-awal memang butuh keberpihakan atau dalam konteks kita bisa katakan adalah butuh ada afirmasi kebijakan untuk mendorong usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang. Tetapi saya sendiri selalu sedikit berbeda bahwa afirmasi itu perlu tetapi tidak boleh selamanya. Harus ada titik waktu sendiri bahwa usaha kecil ini harus naik kelas. Usaha kecil ini harus disapai untuk berkembang. Ini menurut saya yang pemikirannya harus dikembangkan. Tidak harus selamanya negara ini benar-benar melakukan afirmasi terus-menerus. Ya, Pak Teguh, tapi bisa tidak kemudian kita melindungi produk-produk UMKM kita di era globalisasi pada saat ini? Saya rasa itu bisa ya, dengan berbagai upaya itu menurut saya bisa. Tetapi yang perlu dilakukan adalah selain afirmasi, kita juga harus mendorong produk-produk dari UMKM kita ini juga memiliki kualitas yang lebih baik. Sehingga di satu sisi kita memberikan perlindungan, tetapi di sisi lain kita mendorong mereka maju. Sehingga semakin lama mereka bisa berkompetisi dengan para pemain global. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Cina. Di mana di awal-awal memulai industrialisasinya, Cina itu melakukan proteksi besar-besaran terhadap industrinya, bagaimana produk-produknya ini bisa diserap di pasar domestik. Tetapi di satu titik mereka harus memaksa mereka untuk mereka lebih produktif, mereka lebih meningkatkan kualitas dari produk-produknya, dan mereka memaksa mereka harus go internasional. Ini strategi yang clear dari industrialisasi yang dilakukan oleh Cina, yang dilakukan oleh Korea. Nah, kita juga harus seperti itu. Tetapi kadang kita ini kebijakannya kadang nggak konsisten gitu, nggak persisten dalam konteks kebijakan. Ya, tapi bisa tidak kemudian Pak Teguh, pertumbuhan itu dengan pemerataan itu dilakukan secara beriringan dan seimbang begitu. Memang awal-awal kita selalu mempertentangkan bahwa di awal-awal kita selalu ngomong pertumbuhan yang utama, baru setelah itu pemerataan. Karena kita pengen memperbesar kuenya, setelah itu kuenya besar bisa dibagi lebih banyak. Tetapi dalam konteks saat ini dunia yang berubah, ini tidak perlu dipertentangkan. Sehingga kita harus menyelaraskan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konsep sekarang ini yang kita sebut namanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya pertumbuhan ekonomi yang bisa menurunkan kemiskinan, tetapi pada saat bersamaan juga menurunkan ketimpangan. Ini memang sebuah konsep yang seolah-olah di awang-awang atau indah diucapkan, sulit dilakukan. Tetapi saya yakin bukan seperti itu, bahwa kita bisa dan kita pernah punya pengalaman memiliki pertumbuhan inklusif, pertumbuhan yang kita tumbuh tetapi sekaligus terjadi pemerataan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.